Hidupnya orang-orang sekuler ini berawal dari kekecewaan dan ketidakpercayaan pada agama. Untuk kehidupannya itu. Ya, tapi ya dasar orang-orang yang kafir kan gitu ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu ditutup aja, dia menjadi tidak mengerti hakikat kebenaran. Nanti kalau dalam zaman kontemporer sekarang ini ya, kita juga kalau perhatikan silakan aja secara perenungan lah gitu ya, kalau ada orang-orang yang beragama begitu, itu mereka melakukan hal yang sama juga gitu. Jadi Tuhan-Tuhan itu dipersonifikasi. Mohon maaf nih, contoh misalnya dalam ajaran agama Kristen, sebetulnya kan ajaran agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agamanya Islam. Turunkan pada Nabi Isa, karena agama yang diturunkan Allah cuma satu aja, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Seluruh agama itu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala atau yang diturunkan oleh Allah, sebetulnya kalau yang benar dia cuma satu, yaitu Islam. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad gak ada agama lain yang diturunkan Allah selain agama Islam. Jadi kalau ditanya Nabi Isa agamanya apa? Ya Islam. Nabi Musa agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim apa agamanya? Islam. Kan Nabi Yakub ya, Nabi Yakub misalnya ketika mau meninggal itu menasihati anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak-anakku, kamu jangan mati nanti illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi beliau ini adalah hanifan muslimah. Ya, seorang muslim. Karena memang agama yang diturunkan Allah itu cuma Islam saja. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itu, karena ajaran yang diajarkan Nabi Isa itu Islam, maka Nabi Isa mengajarkan yang disebut dengan Tuhan itu adalah Allah saja. Itu diajarkan sudah kepada orang-orang Bani Israel itu. Nabi Musa juga begitu. Tapi ya pada dasarnya orang-orang kafir ini tidak percaya pada yang gaib, akhirnya Tuhan dipersonifikasi. Jadi mereka menjadi tidak mau mengakui adanya Tuhan kalau tidak dibuat fisiknya. Nah, gimana caranya kan gitu ya? Nah, caranya itu adalah Tuhan kemudian menjelma menjadi manusia yang disebut sebagai anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi menciptakan personifikasi Tuhan itu pada diri Ezra, Uzair. Itu adalah seorang nabi sebetulnya. Jadi nabi kalangan Bani Israel setelah masanya Nabi Musa sebelum Nabi Isa. Itu ada Nabi Uzair namanya. Nah, jadi Uzair ini dianggap sebagai ini penjelmaan Tuhan di muka bumi ini ada pada dirinya Uzair. Nah, jadi Uzair disebut sebagai Ibnullah atau anak Allah. Orang Kristen, orang Nasrani nggak mau kalah juga kan itu. Akhirnya mereka mengatakan wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sedangkan orang Nasrani mengatakan personifikasi Tuhan itu ada pada diri Yesus itu atau dari Isa itu. Dan hampir semua coba agama apa sekarang yang agama Buddha, Tuhannya kan Siddhartha Buddha Gautama itu. Kemudian walaupun sebetulnya dia pembawa ajaran ya, tapi kemudian lama-lama jadi Tuhan itu Buddha itu. Hindu misalnya, apalagi Hindu kan itu, dia Tuhannya semuanya dipersonifikasi dan seterusnya. Aja semua agama itu rata-rata begitu Pak. Kalau dia bukan Muslim, dia ingin mempersonifikasi siapa Tuhannya itu. Nah, itu orang beragama, apalagi orang ajaran pemikiran yang tidak mengakui agama. Ya sudah, orang agama saja Tuhannya dipersonifikasi, kok difisikkan, apalagi yang tidak mengakui agama. Nah, sekarang ini kan yang berkembang ini di ideologi-ideologi dunia itu ideologi yang dipengaruhi oleh pemikiran sekuler. Pemikiran sekuler itu adalah pemikiran anti agama. Dia nggak percaya lagi sama agama-agama itu. Dia tidak percaya pada Yahudi, tidak percaya pada Kristen,
nggak percaya sama Buddha, Hindu, dan juga Islam. Itu pokoknya hidupnya orang-orang sekuler ini berawal dari kekecewaan dan ketidakpercayaan pada agama. Nah, makanya dasar ideologi dari sekularisme itu ateisme. Ya, menolak keberadaan Tuhan. Nah, yang kafir masih menyatakan punya agama saja, tadi mempersonifikasi agamanya menjadi fisik, ya, apalagi yang tidak percaya pada agama. Nah, dia hidupnya sudah saja. Yang difikirkan itu cuma ini urusan yang fisik saja. Nah, makanya pengaruh sekularisme nanti terhadap pemikiran dunia itu sampai pada level bahwa manusia itu hidup cuma berurusan dengan perutnya dan dengan syahwatnya saja. Itu kesimpulannya, cuma ujung-ujungnya nanti begitu. Nah, tetapi ini kan setan tuh hebat, ya. Setan tuh hebat. Perilaku-perilaku yang rendah semacam ini kemudian wazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Jadi oleh setan perilaku semacam ini kemudian dihebat-hebatkan, dibagus-baguskan, seolah-olah ini adalah sesuatu yang mewah, sesuatu yang luar biasa. Contoh misalnya, ya, ini dari sekularisme ini lahir satu etika hidup dalam masyarakat yang kita kenal dengan istilah liberalisme. Etika liberal ini kan etika yang umum sekarang ini, dan bahkan itu yang menjadi dasar pengajaran di sekolah-sekolah, di dalam pergaulan masyarakat. Seandainya kita tidak berpegang teguh pada adat, ya, pada budaya kita, mungkin saya kira liberalisme ini sudah menjadi sesuatu yang mengakar. Di Eropa, di Amerika, liberalisme itu sesuatu yang amat sangat mengakar. Apa sih etika liberal itu? Liberalisme itu mengajarkan, ya, bahwa yang namanya manusia itu adalah makhluk yang bukan makhluk, ya, mereka karena nggak percaya pada kholik ini, ya. Jadi mereka menganggap manusia itu adalah satu keberadaan yang sentral dalam alam raya ini. Nah, jadi namanya antroposentrisme. Segala sesuatu yang hidup di dunia ini, itu yang paling berharga adalah manusia. Maka oleh sebab itu, apapun yang diinginkan oleh manusia, yang keluar dari diri manusia, itu adalah sakral dan benar. Jadi itu dasar pemikiran ini seperti itu, Pak. Jadi apapun yang diinginkan manusia itu mesti benar. Yang keluar dari manusia itu adalah sesuatu yang harus dihormati. Nah, itu yang nanti disebut sebagai hak asasi manusia. Itu coba perhatikan, ya. Jadi kan ada hak asasi, misalnya hak makan, hak untuk bersuara, berpendapat dan sebagainya. Itu kan dianggap sebagai sesuatu yang paling sakral. Gak boleh digantikan dengan apapun. Dia kalaupun bertentangan dengan agama yang harus disingkirkan. Keinginan manusia harus dihormati. Nah, etika liberal ini menjadi bahan pengajaran yang sederhana saja, misalnya ya, hubungan antara anak dengan orang tua, misalnya gitu. Ya kan, kalau di dalam adat budaya kita kan hubungan anak dengan orang tua itu adalah hubungan hormat menghormati. Orang tua itu dianggap sebagai seseorang yang patut dihormati sepanjang hidupnya. Nah, sampai ada ajaran birrul walidain, kalau dalam Islam itu berbuat baik kepada orang tua. Tapi dalam etika liberal, hubungan antara anak dengan bapak itu sudah tidak lagi dihitung dengan urusan-urusan yang sifatnya tadi itu, ya, berbuat baik, mencari berkah, mencari pahala dari berbuat baik pada orang tua. Tapi hitungannya itu adalah anaknya, apa yang disukai anaknya, apa yang disukai oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya ingin begini, anaknya nggak mau, kan gitu, atau anaknya mau, orang tuanya nggak mau, maka di situ ada negosiasi aja gitu. Maunya apa? Gitu, etika liberal itu gitu. Sampai akhirnya
Coba perhatikan ya, banyak anak-anak pada masa sekarang ini ya, ketika orang tuanya sudah sepuh, sudah repot gitu ya, dia sendiri sibuk sana sini segala macam, akhirnya orang tuanya sudah simpan aja lah di panti jompo kan gitu. Itu bukan sedikit loh yang udah begitu. Di orang tua di ini aja. Apa dia pikirkan gitu ya oleh anaknya itu? Ngapain saya ngurus repot-repot ngurus bapak saya, ngurus ibu saya udah jompo udah repot begini kan gitu. Simpan aja di panti jompo, nanti saya bayar lah berapa dia mau bayar. Nah kira-kira kan gitu. Jadi seolah-olah dia berpikir bahwa urusan dengan orang tua itu hanya cukup soal urusan kasih makan aja kan gitu ya. Orang tuanya simpan aja di panti jompo. Nah, saya model begitu. Kenapa? Karena dia sudah tidak berpikir yang lain kecuali soal apa yang dia inginkan saja. Dia inginkan bebas, tidak mau urusi orang tuanya, tidak mau repot-repot dan sebagainya. Atau banyak alasannya kan gitu. Tapi di dalam etika liberal yang model begitu itu dianggap sebagai ya sudah kalau itu keinginan Anda sudah asasi. Asasi manusia gitu aja. Nanti kalau ada orang-orang terlantar, itu hak negara atau kewajiban negara. Nah, silakan aja urus sama negara, gelandangan, jompo segala macam. Makanya negara nanti bikin panti sosial ya, panti sosial untuk anak terlantar, untuk orang tua yang terlantar dan seterusnya. Dan nanti dibayarnya dari bayar pajak. Itu saya bayar pajak aja, itu silakan aja itu urus yang repot-repot. Jadi sudah ada itu urusan yang namanya berkah, pahala, akhirat surga, karena ngurus anak-anak, ngurus orang tua, apalagi orang tua yang sudah repot dan tidak produktif gitu ya. Bagi anak-anak itu kan kalau landasannya tidak iman ya sudah nggak ada, karena nggak ada gunanya buat apa secara fisik gitu ya. Tapi kalau landasannya itu adalah keyakinan pada yang gaib, kita ngurus orang tua itu kan birrul walidain. Ini sepanjang kita ngurus orang tua sampai orang tua itu meninggal gitu ya, diurus oleh kita, itu setiap saat pahalanya mengalir terus. Bagi orang yang percaya kan ada yang gaib, ada akhirat, ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak percaya ya sudah, dia mikirnya cuma begitu aja gitu, hal yang sifatnya fisik. Nah etika semacam ini kan berkembang terus di masyarakat, bahkan itu di masyarakat Muslim. Contoh lagi misalnya urusan etika liberal yang berkembang di kita ini. Misalnya urusan muamalah ya, muamalah maliyah. Kita ini kan kalau berurusan dengan urusan ekonomi begitulah, urusan uang, kan tidak semata-mata uang itu sendiri, tapi di dalam muamalah kita dengan uang itu di situ juga ada unsur keberkahan, barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair. Al khair itu apa? Sesuatu yang gaib yang kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat. Kenapa kita kalau butuh duit kenapa harus dagang? Kenapa harus kerja? Kan bisa aja kita maling misalnya gitu ya, atau kita nipu, kita judi misalnya gitu ya. Nah, kan itu urusannya bukan cuma soal duitnya berapa kan gitu ya. Tapi kita berpikir bahwa ini ada sesuatu di balik di balik uang yang kita dapatkan itu. Ada al-khair, ada keberkahan, ada kebaikan yang kita carikan gitu. Orang kalau sudah tidak percaya kepada yang gaib, tidak percaya pada akhirat, duit itu nggak ada urusan duit halal duit haram, Pak. Yang ada itu duit asli atau duit palsu itu aja. Itu pun kalau orang masih percaya sama duit palsu, dia pakai juga kan duit palsu itu. Nggak penting. Nah, seperti itu misalnya contoh bahwa ternyata dalam dalam urusan muamalah saja kita masih menghitung ini ada berkahan, jadi ada kebaikan segala macam. Makanya segala hal-hal yang baik di dalam muamalah maliyah itu akan kita lakukan. Jadi kita tidak mencuri, kita tidak menipu, kita tidak mengambil hak orang. Itu bukan semata-mata karena takut sama sama seseorang manusia, tidak. Tapi kita berpikir soal keberkahan, soal kebaikan. Kan biasanya misalnya kita lewat nih, terus ada kita mau duit 100.000 di jalan, 200.000. Kalau 1.000 sih dibiarin aja, 100.000 lewat, wah ini rezeki nomplok nih kayak gitu ya. Ada duit 100.000, 200.000 diambil kayak gitu. Jadi disangkanya uang itu adalah kebaikan untuk kita. Padahal itu uang siapa kan? Kata Rasul itu kan selalu mengatakan begini, kalau kamu menemukan barang orang lain,
tahu orang itu sampai 6 bulan bikin pengumuman, nah, itu bukan duit kamu gitu ya, bukan harta kamu. Bikin pengumuman tuh. Nah, 6 bulan atau nomor HP, nomor apa gitu. Karena pasti orang yang kehilangan itu akan akan mencarinya. Jadi umumkan itu. Kita kan banyak di kita yang modelnya nggak begitu kan, itu nomor HP di jalan, mungkin di jalan, wah ini rezeki nih, sangatnya rezeki turun dari langit gitu kan, ambil aja. Orang kalau tidak beriman pasti begitu, gitu ya, dia pasti akan tidak memainkan muamalah maliyahnya itu dengan sesuatu yang yang al-khair dan dengan keberkahan. Kenapa misalnya orang ini sekarang ini misalnya Pak, ini fenomena yang sebenarnya sangat mengerikan di kita ini. Pinjol itu kan fenomena pinjaman online itu kan ngeri sekali Pak. Terus pinjol riba dan sebagainya. Kenapa fenomena ini sampai muncul? Sampai banyak orang bunuh diri gara-gara pinjol gitu. Cerai suami istri gara-gara urusan pinjol. Nah, sebab orang sekarang ini berpikir yang namanya uang dan harta itu semata-mata perkara fisik. Akhirnya dia tidak berpikir lagi tentang yang lain. Yang penting di dalam perkara uang itu, kalau uang banyak itu baru benar. Kalau uang sedikit itu salah. Nah, kan kita itu begitu. Sampai ada guyon gitu. Ada ini ada anak, seorang anak jadi dia udah agak inilah remaja gitu ya. Nah, dia ini pasang lotre, ketahuan sama ibunya kan? Sama ibunya, sini kamu deh, katanya kamu pasang lotre kemarin, nggak boleh itu nggak baik, judi itu dilarang agama. Susah kan marahi sama ibunya. Terus anaknya sambil senyum datang, Bu, saya ini menang ini dapat 100 juta. Oh kamu menang? Oh iya nggak apa-apa kalau menang, bagus aja kan itu. Jadi tadi dimarahi nggak boleh judi, duitnya udah ada. Di dewasa kan ibunya kan gitu. Berarti dia itu memarahi karena urusannya bukan soal dia baik atau nggak baik kan gitu ya, tapi urusannya duitnya ada apa enggak gitu. Jadi yang kita ini menganggap bahwa yang baik di dalam urusan muamalah itu duitnya ada dan banyak gitu. Padahal kan di sana ada unsur keberkahan tadi itu. Nah makanya gara-gara pandangan kita terhadap harta itu hanya sekedar urusan ini ya, fisik saja. Nah ini merajalela ini misalnya ya, yang merajalela itu tadi pinjaman online segala macam. Kalau di dalam Islam kan tidak gitu, itu diatur itu yang namanya orang bermuamalah dengan harta itu nanti pinjam-meminjam itu dibolehkan oleh oleh Rasulullah. Tapi pinjam-meminjam itu dibolehkannya dalam kerangka tabarruk atau ta'awun. Ta'awun itu artinya saling menolong, yang disebut qardul hasan. Di pinjam-meminjam itu dalam rangka saling tolong-menolong. Kalau dalam rangka saling tolong-menolong itu nggak boleh ada unsur bisnis gitu. Nggak boleh ada unsur cari keuntungan di dalam pinjam-meminjam itu. Tuh, jadi dalam Islam ini yang namanya meminjami orang adalah berbuat baik. Berbuat baik karena ada orang yang sedang butuh. Nah, karena ada orang yang sedang butuh maka perlu kita bantu. Nah, itu makanya bab koran itu, bab pinjam-meminjam dalam fikih itu maksudnya dari fikih tabarruk itu. Saling tolong-menolong, sama seperti kita bersedekah mengeluarkan zakat. Nah, kita kan mengeluarkan sedekah baru aja, ngasih orang itu tabarruk aja, sama meminjamkan orang yang sedang butuh apa sih, dia butuh uang, butuh apa, itu juga tabarruk. Tabarruk itu adalah satu perbuatan yang tujuannya, niatnya itu adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya keimanan. Nah, sekarang ini orang tidak bisa membedakan mana pinjam meminjam yang sifatnya tabarruk. Tabarruk itu memberikan kebaikan saja ya kepada orang, dan mana
yang kategorinya itu adalah kerjasama dalam usaha. Nah, kerjasama dalam usaha itu namanya syirkah, Pak. Sebetulnya kalau ditanya, bank itu didirikan untuk apa? Nah, bank itu didirikan kan untuk stimulan ekonomi. Jadi supaya ekonomi berkembang. Untuk apa? Mengumpulkan orang yang punya uang dengan orang yang mau berbisnis, itu berusaha. Maka yang bertemu di bank itu seharusnya adalah orang kaya dengan orang kaya, bukan orang kaya dengan orang miskin. Itu orang kaya dengan orang yang sedang butuh duit kepepet gitu, Pak. Nah, sekarang salahnya di kita itu sekarang ya, duit ada dikumpulkan sama bank itu. Lalu yang datang ke bank orang yang sedang kepepet, ya repot, Pak. Bank itu kan cari untung dan itu normal saja. Gitu ya, kan usaha namanya juga kan, bank itu tempat usaha. Cuma kesalahannya adalah kita tidak membedakan mana orang yang sedang kepepet, mana orang yang sedang butuh modal. Gitu. Kalau orang butuh modal mau usaha kan, ya mau usaha itu kan jelas dia. Boleh kita syirkah dalam usaha itu. Nggak perlu dijelaskan dalilnya panjang-panjang. Kita tahu bahwa bekerja sama dalam usaha itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, saya punya modal gitu ya, kemudian ada teman yang mau bisnis apa kan gitu, itu bisa saja modalnya kita sertakan gitu. Nanti kan ada perjanjiannya nih, nanti kalau untung berapa nih buat saya, kamu ikutan nggak? Kalau nggak ikutan segini, kalau ikutan segini kan gitu ya. Nah, nanti kan dihitung-hitung itu sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kebiasaan juga dan keridhaan masing-masing ya kan, udah jalan tuh, syirkah itu boleh terjadi. Nah, kalau dengan bank syirkahnya jadi 3 pihak. Nah, 3 pihak itu ada yang punya uang, ada yang punya usaha, ada bank gitu. Makanya untungnya pasti nggak gede-gede itu, Pak, kalau dengan bank. Ya, yang yang punya uangnya untungnya dipotong untuk bank gitu ya. Yang usaha juga sama itu, untungnya dipotong sedikit juga untuk bank. Gitu. Tapi itu adalah satu lembaga yang memudahkan orang untuk cari siapa yang punya modal begitu. Kan itu bisa dikumpulkan dari masyarakat. Nah, idealnya tuh begitu, tapi bank-bank sekarang ini kan yang mikirnya nggak begitu, Pak. Pikirnya tuh yang penting dapat untung. Jadi makanya yang paling mudah orang dipaksa untuk melakukan sesuatu itu adalah orang yang sedang kepepet. Itu paling mudah, Pak. Paling mudah untuk dipaksa apa saja, bahkan yang nggak masuk akal juga akan dia kerjakan. Contoh misalnya, Pak. Ini saya mau terbang ini kan kemarin tuh dari Jakarta ke sini kan, ke pesawat. Sekarang juga mau balik lagi. Nah, yang nggak masuk akal tuh saya harus PCR, Pak. Aduh. Gitu. Saya kalau vaksin masih masuk akal karena kan itu dipakai sehari-hari ya, maksudnya dipakai sehari-hari itu ya namanya orang vaksin ya. Kalau kalau ketularan kan bisa lebih gejalanya lebih ringan lah kan gitu ya. Dan itu kan sekali aja itu seumur-umur gitu. Atau berapa bulan sekali aja. Ini tiap mau pergi, Pak. Ini bayangkan kalau seminggu ini saya jalan pakai pesawat sampai misalnya 3-4 kali itu. Ada kawan saya yang tiap hari, Pak. Jakarta, Makassar, Balikpapan, mana gitu ya. Itu tiap hari colok-colok ini. Bukan soal colok-coloknya aja kan gitu, tapi setiap colok dulu mah 700.000, Pak. Gitu, turun 500.000, sekarang 300.000. Saya PCR sebelum kesini kemarin tuh hari Senin 500.000 tuh ya. Nah, kemarin PCR di sini 300.000. Jokowi marah turun 300.000. Harusnya kenapa nggak dari dulu aja turunin 100.000 gitu. Gitu. Tapi karena saya nggak bisa berangkat ini kan kalau nggak nggak bisa colok. Nah, itu orang kalau sudah lagi butuh itu kan udah nggak bisa apa-apa, Pak, kan ya. Nah, jadi ini orang kalau sudah kepepet tuh mudah sekali tuh diinjek-injek kan gitu ya, diapain aja, bahkan yang masuk akal nggak apa-apa. Nggak masuk akal tuh gini, naik pesawat tuh sejam aja 2 jam kan gitu ya, kenapa harus PCR? Saya naik bus 15 jam itu dari Bandung ke Surabaya, nggak ada itu PCR. Kalau dihitung secara kemungkinan ketularan, mana yang akan lebih memungkinkan ketularan, bersama selama 2 jam atau bersama selama 15 jam? Nah, tapi ya sudahlah begitu. Ini kan urusannya bisnis, Pak. Bisnis yang dipaksakan. Padahal bisnis itu harusnya antarodin kan itu ya. Nah, ini sudah kacau lah ini di kita ini. Nah, itu sama juga seperti kasus
pinjol perbankan dan sebagainya. Orang kalau datang mau pinjam duit 1 juta 2 juta itu bukan buat bisnis, Pak. Gitu. Dia pasti lagi butuh nih, kepepet. Apa buat bayar rumah sakit atau buat anak mau bayar SPP gitu ya. Besok mau belanja nggak ada mau makan nggak ada idenya dan sebagainya gitu. Itu pinjamnya kan dikit-dikit aja, 1 juta 2 juta gitu. Itu yang dikerjain sama pinjol itu kan gitu. Itu bisa pinjam 3 juta nih, 10 juta gitu. Nah, atau kredit card, pakai kredit card, kartu kredit gitu kan, dikit-dikit itu kan sebenarnya bukan, mana ada kredit card buat usaha itu, konsumtif semua itu. Nah, tapi itulah yang sekarang ini paling banyak disasar oleh lembaga-lembaga keuangan yang harusnya dia support untuk bisnis, dia cari orang-orang yang sedang kepepet gitu. Jadi orang yang sedang kepepet butuh duit gitu ya. Nah, lalu dah butuh uang nggak, sini aja nih, gampang. Cairnya sehari aja, nah gitu. Ini gampang, sini aja tuh, bahkan didatangi ke rumah-rumah itu. Nah, ini kan yang model begini inilah yang orang melihat duit itu cuma fisik aja, gitu. Jadi nggak bisa membedakan mana yang boleh karena untuk pengembangan usaha, mana yang sedang kepepet. Kalau sedang kepepet dalam Islam itu nggak apa-apa minjemi, tapi jangan disertai dengan cari untung. Kalau disertai dengan cari untung itu namanya riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qard itu akad pinjam meminjam yang ada kelebihannya, maka itu namanya riba. Dan riba itu kan jelas itu diharamkan. Allahul bai'a wa harramar riba. Wah, haramnya itu juga ditegesin itu di Quran itu ya. Wa harramar riba, diharamkan riba. Kalau syirkah tadi itu kenapa nggak riba? Karena dia sejak awal akadnya itu adalah bekerja sama untuk usaha gitu. Jadi saya punya usaha nih, ayo kerja sama, berapa nih keuntungannya? Negosiasi gitu. Dan jelas ini ada usahanya gitu. Ini orang mau bayar kuliah, mau bayar sekolah, mau bayar rumah sakit misalnya, itu orang kepepet semua kan gitu ya. Nah, ini yang model-model begini di Islam itu dibedakan. Jadi pakainya qard. Nah, kalau qard itu untuk kebaikan dan untuk membantu orang gitu. Jadi kalau bantu orang itu ya carilah ini kira-kira mau bantu apa enggak kan gitu. Dan itu hanya orang yang beriman saja yang mau bantu itu. Itu duit nih 1 juta ya ambil aja dulu. Kapan bayarnya? Kalau sudah ini aja nanti kalau sudah longgar misalkan gitu, longgar sudah ada bayar. Dan nggak boleh mempersyaratkan harus ada kelebihannya. Dan lembaga keuangan kan nggak bisa model begitu. Nah, sekarang kan kalau cari orang yang mau bisnis, kayak usaha kan gitu, itu kan resikonya tinggi itu ya, karena besar-besar. Nah, itu biasalah kalau sudah usaha itu, kalau resiko untungnya besar, resiko ruginya juga besar juga. Tinggal nanti dimitigasi kan gitu ya. Nah, kira-kira untuk manajemen resikonya gimana? Biasalah itu dalam bisnis kan. Nah, kalau yang model-model begini, ini kan karena jumlah pinjamannya sedikit kan bisa manajemennya itu bukan dengan manajemen resiko seperti ini seperti bisnis, tapi dia dengan manajemen preman, Mbak, kan gitu ya. Nah, nanti kalau sudah nggak bayar, preman yang datang kan itu, susah kan lah. Nah, jadi model-model semacam itu sekarang sudah berkembang. Kenapa itu? Karena keyakinan atau praktek semacam ini kan munculnya dari orang-orang kafir tadi itu, gitu kan, yang tidak membedakan atau yang tidak percaya kepada adanya yang gaib, nggak percaya Allah, nggak percaya pahala, nggak percaya akhirat gitu ya. Akhirnya yang namanya uang itu sudah nggak ada, itu uang halal uang haram, praktek yang halal haram nggak ada, yang penting itu untung apa enggak gitu. Sampai nanti kalau dalam ilmu ekonomi konvensional itu kan ajarannya yang disebut dengan ekonomi yang baik itu adalah dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya kan gitu. Jadi kalau kita keluar modal harus ada untung. Jadi kalau kita minjemin duit sama orang, keluarin uang sama orang harus ada untungnya. Nah, itu yang yang bikin dunia ini jadi kacau kan itu. Makanya yang namanya riba nanti itu ya nggak akan selesai-selesai. Nah, itu kalau kata Roma Irama, gali lubang tutup lubang ya. Nah, gitu. Pinjam uang buat bayar utang gitu ya. Nanti utangnya yang bayar pinjam lagi, terus aja gitu putar, nggak selesai-selesai. Dan itu banyak yang terjebak dengan hal-hal yang macam itu gitu. Karena kita tidak memulainya dengan keimanan tadi itu.
Belum lagi nanti yang apa namanya dalam urusan kenegaraan lah ya, yang ideologi liberal ini jadi kebijakan ekonomi yang kapitalistik, kemudian apa namanya tidak puas dengan yang kapitalis, kemudian jadi komunis, tapi komunis malah bubar ya, nggak kuat dia menahan ekonomi, sampai akhirnya gara-gara dengan ideologi komunis ya, negara itu bukan semakin kaya tapi semakin bangkrut. Akhirnya Cina yang komunis totok gitu ya, akhirnya dia mengubah ideologi politiknya komunis, ekonominya diganti jadi kapitalis gitu. Jadi sekarang ini Cina ini kapitalis komunis plus kapitalis gitu. Jadi kacau lah. Dan ciri ekonomi kapitalis sekarang ini yang sekarang berkuasa di dunia itu adalah ekonomi yang basisnya riba. Riba, karena dalam ekonomi yang sekarang ini berkembang, setiap uang yang tersimpan itu mau dia kepake apa nggak kepake harus ada keuntungannya, namanya bunga. Nah, coba sekarang ini misalnya nih pemerintah kan ya pinjem duit tuh bikin apa ini, mau bikin ibu kota baru nih di Penajam, kan nggak ada duitnya Pak, kan itu ya. Nanti kalau jadi itu, cuma belum jadi aja nih, undang-undangnya belum jadi. Kalau seandainya jadi, itu kan harus dibuat tuh kota itu. Nah, terus gimana? Dari mana duitnya? Nah kan duitnya pinjem gitu. Yang namanya bikin kota itu kan bukan bikin perusahaan. Apakah akan menguntungkan secara langsung? Belum tentu kan gitu. Makanya dari dulu juga yang namanya bikin kota itu bukan pakai skema pinjaman untuk bisnis. Tapi kalau kerajaan-kerajaan yang pada masa lalu, penguasa-penguasa masa lalu bikin kota itu patungan. Itu patungan apa ini? Pajak kan dari masyarakat. Ayo kita bikin kota nih. Ada nggak ininya apa? Dananya kan itu ya, sumbangan dari masyarakat kumpulkan baru kalau udah ada duitnya kotanya dibikin gitu. Jadi kalau sudah ada kotanya dibikin ya sudah. Jadi nanti kota bisa dinikmati semua karena kan itu kepentingan publik. Kalau kepentingan publik ya disumbang saja sama yang akan menikmatinya kan gitu, yaitu masyarakat. Kan sama kita juga begitu, bikin jalan gitu kan, bikin jalan itu dari mana duitnya? Gitu bikinnya duitnya ya kumpulin lah gitu warga dari pajak-pajak, kita buatkan jalan karena ini kepentingan umum, kita buatkan apa segala macam gitu. Itu logikanya begitu. Tapi sekarang ini gara-gara ada ekonomi riba tadi itu ya. Jadi negara-negara yang punya duit itu mikir begini, apa namanya? Sudahlah, ini duit dari saya aja. Yang penting nanti berapa lama ini akan dibalikin gitu. Nah, kalau dibalikinnya sekian puluh tahun, setiap terjadi penambahan waktu pembayaran ada apanya? Ada penambahan keuntungannya. Akhirnya kan Indonesia ini setiap tahun, Mbak, dari utang-utangnya bayar bunga saja per tahun itu 400 triliun. Itu bunganya aja karena apa itu? Utangnya itu kan sudah hampir 8.500 triliun gitu ya dengan utang swasta itu. Jadi bunganya kalau 12% aja per tahun kan 400 triliun itu. Jadi sebulan kan 1%, 1% dia 400 triliun per tahun untuk membayar bunganya saja. Itu kan repotnya gitu, Pak. Itu karena apa? Karena riba kan gitu. Itu bukan untuk bisnis. Bisnis apa negara ini kan gitu. Bisnis rugi semua kok gitu. Mau bikin apa sekarang yang mau bangkrut nih? Garuda kan ya. Garuda mau bangkrut, terus udah banyak lagi kan kemarin Krakatau Steel dijual, bangkrut. Ya gimana nggak bangkrut? Perusahaan diurus negara karena perusahaan itu dipakai sapi perahannya politisi, partai-partai itu, Pak. Itu jadi partai ini dapat perusahaan ini, jangan lupa nih setoran. Mau untung mau rugi setorannya harus tetap segitu. Gitu. Jadi gimana nggak rugi, itu kan setiap direktur BUMN itu dia stres itu. Karena dia harus setoran sekian kan gitu ya. Nah, contoh sederhana aja gini kan gitu, dipasanglah ini politisi jadi komisaris. Tuh, komisaris di Garuda dulu gajinya gila itu ya, cuma jadi komisaris aja gaji 150 juta sebulan. Tuh, kerja apa dia kan? Itu cuma lihat-lihat aja gitu ya. 1 juta. Pas kemarin mau bangkrut kan yang diangkat komisaris itu siapa? Si Yeni Wahid ya. Malu dia, duitnya nggak ada kok. Duitnya nggak ada, gajinya main gede kan gitu.
Dan itu memang setiap dari dulu itu modelnya begitu. Mana ada bisnis yang sehat modelnya begitu kan gitu. Pertamina nggak bangkrut gimana gitu. Dia jadi sapi perahannya partai-partai politisi kan gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal BUMN itu bukan soal BUMN itu bisa usaha apa enggak, tapi nggak rasional. Masa usaha sekian dia setorannya harus sekian, untung nggak untung harus keluar duit segitu. Ya lama-lama si direktur ya udahlah, modal yang ada kasih aja kan gitu. Akhirnya terus ini buat program yang minjem aja buat program tahun depan, pinjam kan sampai utangnya Garuda 77 triliun gitu. Bayangkan bayarnya dari mana. Maka nggak bisa jual murah itu Garuda tuh. Naik Garuda itu kan selalu berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan maskapai lain kan gitu ya. Padahal ya cuma beda-beda dikit lah gitu, kasih snack aja gitu. Dan nggak ada istimewanya lebih itu, tapi harganya lebih mahal. Karena apa? Karena tadi itu susah mikirnya itu gimana caranya bisa ngasih itu. Nah kalau yang swasta kan masih agak normal itu karena dia nggak mikir yang lebih dari itu kan gitu ya, mikirin soal ini aja untung rugi yang normal lah gitu. Maka bisa ada efisiensi. Kalau di BUMN nggak ada efisiensi itu, semuanya pemborosan. Nah itu contoh lah gitu ya bahwa urusan di dalam kehidupan kita ya, muamalah kita ini juga akan sangat ditentukan oleh tadi itu, apakah kita beriman pada hal yang gaib atau tidak gitu. Nah makanya ini sangat fundamental sekali itu yang namanya al-iman bil ghaib. Jadi kita kalau hidup udah nggak pakai keimanan gitu ya, keimanan kepada yang gaib, ya sudah pasti kita yang diurusi cuma urusan yang fisik aja gitu. Ideologi kita menjadi berubah menjadi ideologi namanya dahriyah ya dalam Quran. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Gak ada yang menghancurkan kita kecuali waktu. Terus apa yang akan kita kerjakan? Yang kita kerjakan itu yang menguntungkan aja secara fisik, yang bikin enak aja secara fisik. Jadi bukan sesuatu yang nanti akan berguna di masa yang akan datang. Nah itulah bedanya secara fundamental antara orang beriman dan tidak beriman. Makanya seperti kalau kita sekarang ada bank syariah, ada apa saja yang label-labelnya Islam itu ya, kalau tidak dilandasi iman itu sama aja pasti rusak gitu. Itu kan misalnya karena bank syariah tapi nggak pakai iman, ya sudah dia cari-cari aja alasan supaya yang penting dapat untung gitu ya, bukan menjalankan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah itu di sana ada makosidnya, ada tujuannya, buat apa sih syariah ini ditegakkan. Misalnya seperti tadi itu ya, ada utang piutang yang dibolehkan tapi nggak boleh ada kelebihannya, tapi ada juga kerjasama bisnis yang di situ dibolehkan dan boleh ada keuntungannya gitu. Syirkah namanya kan, dibedakan tuh antara qard dengan syirkah umpama. Nah itu kalau mikirnya kita menggunakan iman, maka kita akan menempatkan pada tempatnya. Tapi banyak juga yang nggak mikir begitu, yang penting dapat untung gitu, walaupun dia pakai cover syariah misalnya. Nah itu juga bisa berbahaya itu untuk kehidupan kita ini, sehingga nanti bisa mengkamuflase istilah-istilah syariah itu untuk kepentingan yang sifatnya duniawi. Kalau sudah menggunakan nama syariah, tujuannya ukhrawi, memperbaiki kehidupan di dunia untuk kesejahteraan hidup nanti di akhirat gitu. Dan inilah sangat pentingnya kenapa harus ada fundamen iman di dalam kehidupan kita dalam hal apa saja, termasuk dalam muamalah ya, muamalah di keluarga, muamalah di masyarakat, muamalah dalam hal ekonomi, muamalah dalam urusan politik. Itu semuanya harus dilandasi dengan iman. Ya tentu saja kalau muamalah dengan Allah itu ya jelas ya, butuh keimanan ya sebagai fondasi juga. Baik, saya kira karena sudah mau jam 6 ini ya, mudah-mudahan yang disampaikan ada faidah dan manfaatnya. Kita akhiri saja dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.